Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Angga Nugadi Putra. Saya dosen farmasi, prodi D3 Farmasi, Muhammadiyah Kuningan. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai syarat untuk sertifikasi dosen PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu di semester ini adalah Farmaseutika Dasar, yang mana mata kuliah Farmaseutika Dasar memiliki kode D3 105 dan rumpun mata kuliah dari Farmaseutika Dasar ini adalah mata kuliah inti. Bobot dari mata kuliah Farmaseutika Dasar ini memiliki bobot 3 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Berikut saya akan jelaskan capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Farmaseutika Dasar. CPL 1 yang pertama terkait penguasaan pengetahuan. Poin A, menguasai konsep teoritis farmaseutika, farmakologi, farmakognosi, dan manajemen farmasi. B, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan sediaan farmasi, obat, dan juga sediaan obat tradisional yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Adapun sikap, poin A menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dalam keterampilan umum, mahasiswa mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian maupun penerapan yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan juga bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Poin B, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil dari proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif pada pihak lain yang membutuhkan. Poin C, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Adapun keterampilan khusus, di sini mahasiswa mampu menyesuaikan pelayanan resep, penerimaan resep, screening resep yang terdiri dari persyaratan administratif, kesesuaian farmaseutis, dan pertimbangan klinis, atau maupun juga pelayanan somedikasi, pengelolaan sediaan farmasi. Adapun terkait aspek penilaian, dalam mata kuliah Farmaseutika Dasar ini ada 2 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah aspek pemahaman dan yang kedua aspek soft skill, di mana aspek pemahaman memiliki unsur penilaian. Yang pertama tugas mandiri, yang kedua ujian tengah semester, dan yang ketiga ujian akhir semester. Dan pada aspek soft skill, unsur dari aspek soft skill yang pertama adalah kreativitas dalam diskusi, yang kedua kreativitas dalam membuat penugasan, yang ketiga adalah presentasi dalam penugasan, dan yang keempat partisipasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Adapun untuk persentase bobotnya, yaitu tugas mandiri memiliki bobot 10-20%, ujian tengah semester 20-30%, dan ujian akhir semester 20-40%. Adapun aspek penilaian soft skill, dari semua unsur memiliki bobot 10-30%. Demikianlah pemaparan mata kuliah Farmaseutika Dasar yang dibalut dalam rencana pembelajaran semester. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran secara luring di kelas bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Baik.
Ya, pada siang hari ini ya kita akan melanjutkan mata kuliah farmaseutika dasar, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi ya tentang materi resep dan kelengkapannya ya, yang mana kita sama-sama tahu ya, ini dosen pengampunya saya sendiri ya, teman-teman juga sudah tidak asing ya dengan saya karena pertemuan ini sudah pertemuan kesekian kali ya. Baik, terkait dengan materi resep dan kelengkapannya ya, kita awali dengan tujuan perkuliahan ya, yang mana di sini ada beberapa tujuan yang nanti teman-teman harus capai ya. Yang pertama adalah terkait teman-teman harus memahami teori dasar dari farmaseutika ya, meliputi apa saja. Di sini ada pengertian resep ya, lalu penulisan dan pengolahan resep ya, lalu juga penggolongan obat ya, dan juga nanti teman-teman juga harus dapat melakukan perhitungan dosis ya. Yang kedua, teman-teman juga nanti harus memahami prinsip formulasi dan preparasi ya, dari mulai sediaan solid ya, sediaan padat, sediaan semi padat, dan juga sediaan liquid atau cair ya. Dan yang ketiga, teman-teman juga nanti harus memahami jenis atau bentuk sediaan farmasi. Nah, pada pertemuan hari ini nanti kita spesifikkan untuk belajar terkait dengan pembuatan puyer ya, atau pulvers ya teman-teman, dan juga nanti teman-teman akan diperlihatkan contoh dari resep yang langsung ditulis oleh dokter ya. Oke teman-teman ya, terkait dengan pokok bahasan ya yang akan kita pelajari, yang pertama adalah terkait dengan resep ya. Nah, di sini teman-teman juga nanti akan belajar terkait dengan penulisan ya, apa itu resep ya, pengertian ya, juga nanti kelengkapan yang harus ada di dalam resep ya, apalagi terkait dengan pengelolaan ya, lalu aspek sosial, penggolongan obat, dan juga tadi ya perhitungan dosis. Karena perhitungan dosis itu pasti sangat penting ya kita lakukan, terutama misalkan nanti resep yang diberikan itu adalah resep racikan gitu ya, jadi kita harus menghitung dosisnya. Dan juga terkait dengan prinsip maupun teknik dasar pembuatan sediaan farmasi. Nah, ini pokok bahasan yang nanti akan kita pelajari bersama. Baik teman-teman, lanjut ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu ya bahwa ruang lingkup ilmu farmasi itu sangat luas sekali gitu ya. Dimulai dari di sini ada farmaseutik ya, ini yang paling atas farmaseutik. Nah, ternyata di samping kiri dan kanan farmaseutik itu ada cabang-cabang ilmu yang lain gitu ya. Yang pertama di sini ada teknologi farmasi. Ini sebetulnya ada korelasi ya, keterkaitan ya. Terus ada farmakologi juga sama ya, karena berkaitan dengan obat ya. Pastinya kalau kita berbicara aspek obat itu kita juga berbicara aspek dari farmakologi. Lalu apalagi ada farmakoepid ya, farmakoepid itu terkait dengan penyakit ya, misal penyakit misalkan ya, nanti ada keterkaitan. Ada farmakognosi ya, farmakognosi kan teman-teman juga sudah mempelajari ya, ini nanti kita kaitannya dengan tanaman gitu ya, atau sinfisia ya. Lalu apalagi ada farmakoterapi, ini juga nanti kaitannya dengan penyakit ya, nanti treatmentnya seperti apa gitu ya, terapinya seperti apa. Ada farmakoekonomi ya, farmakoekonomi ini juga penting ya dalam ilmu farmasi ya. Sampai juga ada farmasi fisik, kimia farmasi, dan juga biologi farmasi. Nah, ini merupakan cabang dari ilmu farmasi yang semuanya itu pasti ada korelasi, ada keterkaitan ya, termasuk dengan mata kuliah yang sekarang kita pelajari, yaitu mata kuliah farmaseutika dasar ya. Sebetulnya farmaseutika itu ada farmaseutika dasar dan ada nanti farmaseutika 1, 2 gitu ya. Nah, tapi di sini kita pelajari dulu yang fundamental atau yang dasarnya gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dari resep ya. Di sini kalau kita definisikan ya, ada yang sudah pernah melihat resep langsung tulisan dokter? Ada? Siapa di sini? Angkat tangan. Siapa? Angkat
tangan siapa yang jawab? Ya, dulu pas melihat resep, apa yang ada di benak? Apa yang ada dalam pikiran? Gak ngerti tulisannya. Gak ngerti tulisannya, terus apa lagi? Terus kayak banyak obat yang gak dimatiain. Yang pertama tulisannya nggak kebaca gitu ya. Yang kedua, obat apa itu yang ada dalam resep itu gitu ya, nggak tahu gitu ya. Dari mungkin yang pernah melihat resep langsung ya, resep langsung dari dokter ya, ada? Ya tadi ya, yang pertama adalah tentang tulisan ya. Memang betul ya, tulisannya ya kalau kita belum memahami isi dari resep itu, kita tidak akan bisa ya menelaah dari resep itu. Ya makanya kita di sini ya terkait dengan definisi resep itu apa? Adalah permintaan. Ya, permintaan apa? Permintaan tertulis. Ya, dari siapa? Dari dokter di sini, gitu ya. Nah, dokter di sini bisa dokter umum ya atau spesialis ya, bisa juga dokter gigi ya, dan juga dokter hewan. Ya. Ya, jadi tidak hanya dokter pada umum gitu ya, dokter umum di sini gitu ya, tapi ada dokter gigi juga dokter hewan gitu ya. Nah, kepada siapa? Ada tentunya kepada apoteker gitu ya, untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu gitu ya. Dan nantinya kita nih selaku orang yang paham dalam bidang obat ya, atau disebut kita seorang farmasis, dan nanti kita wajib ya memberikan kepada pasien dengan informasi yang lengkap, gitu ya. Nah, di sini ada keterangan dokter umum atau dokter spesialis, ya itu tidak ada pembatasan jenis obat yang diberikan, ya. Jadi mempersiapkan apapun, ya selagi sesuai dengan penyakitnya, gitu ya. Ya tidak ada batasan. Ya, untuk dokter umum dan spesialis. Nah, namun untuk dokter gigi ataupun dokter hewan, ya ini hanya spesifik pada jenis. Kalau dokter gigi berarti jenis obat gigi, gitu ya. Kalau misalkan obat dokter hewan, ya hanya untuk obat untuk hewan, untuk ya, gitu ya. Jadi lebih spesifik, gitu ya. Tapi kalau dokter umum ataupun dokter spesialis tidak ada batasan. Dan selagi itu sesuai dengan penyakitnya, itu boleh. Tapi dokter gigi atau dokter hewan itu spesifik ke, kalau gigi ya jenis giginya gitu ya, penyakit giginya misalkan. Kalau hewan ya itu untuk obat hewan. Itu ya teman-teman ya terkait dengan pengertian resep. Nah, selanjutnya ketentuan resep di sini. Ketentuan resep. Nah, yang pertama adalah teman-teman pada saat pertama kali ya melihat resep, ya itu teman-teman harus lihat bahwa resep itu harus ditulis di kertas resep menggunakan tinta yang jelas terbaca. Ya makanya kalau misalkan nanti teman-teman melihat resepnya itu ya ditulis misalkan di kertas ya yang sesuai ya, tapi misalkan tidak menggunakan tinta yang terbaca atau yang jelas, nah ini teman-teman bisa mengkonfirmasi ya kepada dokter penulis resepnya. Yang kedua, penulisan itu dalam bahasa Latin. Ya makanya tadi kalau misalkan kita belum masuk farmasi nih, ya belum berkecimpung di dunia farmasi, pasti bingung, ya pasti apa ini gitu ya, obat apa ini? Karena di dalamnya itu harus menggunakan penulisan dalam bahasa Latin, ya. Karena bahasa Latin ini merupakan bahasa baku, ya untuk dunia medis ya, dalam arti di sini dunia kedokteran dan juga farmasi. Dan di sini berlaku secara internasional, gitu ya. Nah, yang selanjutnya resep yang mengandung narkotik ditulis terpisah, tidak boleh ada pengulangan ya atau iter ya. Dan identitas pasien harus jelas. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di lapangan ya, di rumah sakit, di apotek menemukan resep narkotik, yaitu teman-teman harus melihat ini tulisannya terpisah atau tidak. Kalau menyatu dengan obat yang lain, nah ini berarti tidak mengikuti ketentuan dari penulisan resep, gitu ya.
Selanjutnya adalah prioritas pelayanan resep dengan memperhatikan tanda yang ditulis di bagian kanan atas. Misalkan ada tanda CITO ya, atau urgent ya, atau PM. Nah ini teman-teman harus memberikan prioritas. Artinya adalah teman-teman harus mendahulukan resep yang memiliki keterangan yang tadi ya, CITO, urgent dan PM. Ya PM itu kan periculum in mora ya, dalam bahasa Latin ya, artinya berbahaya bila tidak. Itu ya. Jadi harus ada prioritas pelayanan resep kalau misalkan ada tadi ya, CITO, urgent dan PM. Itu ya. Oke, next. Nah, ini terkait dengan pelayanan. Pelayanan resep itu ya dibagi menjadi dua. Ya, ada pelayanan ada pelayanan itu dibagi menjadi dua ya, ada pelayanan resep dan ada pelayanan residensial. Pelayanan resep ya yang kita lakukan, misalkan di apotek, ya di rumah sakit, klinik, ya puskesmas misalkan gitu ya. Ya dokter menuliskan resep, ya kita melakukan pelayanan resep. Ya, dengan pelayanan residensial ya kita melakukan pelayanan langsung kepada pasien dalam arti kita yang menjemput bola gitu ya. Kita yang mendatangi pasien ya, kita lakukan pelayanan ibarat kata door to door gitu ya. Ya. Ini biasanya dilakukan pada pasien yang memang tidak bisa pergi ke rumah sakit misalkan gitu ya, atau ke klinik misalkan gitu ya. Jadi dokter, kita selaku farmasis itu yang mendatangi pasien gitu ya. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan pelayanan resep. Ya, tadi yang kita ulas ya di awal ya, terkait pelayanan resep. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ya dalam pelayanan resep itu ya, pertama kali kita harus melakukan yang namanya screening. Ya, screening resep. Itu harus kita lakukan. Ya, meskipun kalau kita lihat ya di sini kan kalau di breakdown ya, dijabarkan lagi itu kan banyak ya. Tapi yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama dalam screening resep itu ada persyaratan administrasi. Ya, nanti ada penjelasannya ya di slide selanjutnya. Yang kedua ada kesesuaian farmaseutik. Ya, dan yang ketiga ada pertimbangan klinis. Nah, ini yang harus dilakukan di awal pada saat kita menerima resep dari pasien gitu ya. Nah, setelah kita melakukan screening baru kita melakukan penyiapan obat. Ya, penyiapan obat itu tahapannya apa saja ya, kalau misalkan resepnya resep racikan ya kita melakukan peracikan ya, kalau yang non racikan ya kita langsung siapkan tentunya obatnya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita menuliskan etiket di sini. Ini yang penting ya, teman-teman juga kan kalau di praktikum kan ya, saya selalu ini ya mewanti-wanti, etiket harus ditulis jelas, tanggalnya harus jelas, aturan minumnya harus jelas ya. Itu yang harus jelas karena apa? Nanti kaitannya dengan pasien ya. Terus apalagi kemasan obat yang diserahkan ya, selain etiket ya kemasannya nanti apa yang digunakan ya. Lalu yang selanjutnya adalah penyerahan obat dan juga informasi obat. Jadi penyerahan sekaligus ada informasi obat. Yang informasi obat di sini bisa kita lakukan PIO ya, pemberian informasi obat. Ya, bisa juga kalau misalkan pasien membutuhkan informasi yang lebih, kita bisa lari ke konseling. Gitu ya. Jadi kalau misalkan informasi obat ya ya satu arah ya, kita hanya menjelaskan obatnya apa dan pasien sudah memahami gitu ya. Kalau konselingnya nanti ada feedback gitu ya. Jadi komunikasinya dua arah ya. Dan terakhir adalah monitoring penggunaan obat MPO. Ya, jadi pasien yang sudah mendapatkan obat tentunya harusnya ada monitoring gitu, penggunaan obatnya nanti seperti apa ya. Kalau nanti pasien itu nanti kembali lagi ya ke rumah sakit ya atau tidak misalkan gitu ya. Ini terkait dengan pelayanan resep. Nah, ini ada tadi ya, screening resep itu yang pertama ada persyaratan administratif. Meliputi apa saja? Ini yang harus ada adalah di sini nama ya, SIP dan alamat dokter, tanggal penulisan resep, ini yang harus ada. Secara administratif ini harus ada. Apalagi tanda tangan atau paraf dokter
nama, alamat, umur, jenis kelamin, berat badan dari pasien itu wajib ada. Nama obat, ya, potensiasi, dosis, jumlah yang diminta ini juga harus ada. Tapi ini kalau yang poin 4, poin 5 ini sebetulnya di farmaseutis juga harus ada tercantum. Ya. Kalau yang administratif yang paling penting adalah 3 poin ini ya, 4 poin ini ya. Nama, SIP, alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter, nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien. Ya. Oke. Nah, ada ketentuan lain ya di sini jika permintaan obat lebih dari 1 resep di lembar resep yang sama, ya maka di sini penulisan harus dipisahkan dengan tanda pagar ya, dan tiap resep diparaf oleh dokter. Jika 1 resep itu obatnya banyak tuh, ya itu harus ada pemisahan gitu ya dengan tanda pagar di situ ya. Oke. Nah, farmaseutik ya, kalau farmaseutik di sini bisa dilihat ya. Yang dilihat di sini adalah bentuk sediaan, dosis ya, lalu potensi ya. Potensi di sini terkait dengan kekuatan sediaan ya, terus juga stabilitas ya. Inkompatibilitas, artinya inkompatibilitas itu antara obat yang satu dengan obat yang lainnya ya, itu ada pengaruh atau tidak ya. Terus cara dan langkah pemberian itu yang harus ada dari sesuai farmaseutik. Sedangkan pertimbangan klinis adalah terkait dengan efek samping, ya, riwayat alergi, misalnya itu harus ditanyakan kepada pasien. Interaksi obat, ya, kesesuaian antara dosis, durasi, gitu ya, dan juga jumlah obat. Nah ini ya bisa dilihat, ini singkatan Latin ya dari aturan pakai yang sering ditulis. Ya, teman-teman harus hafal ya. Misalkan contohnya apa? PC ya, pospoenam, artinya setelah makan, gitu ya. AC, antepoenam, sebelum makan, gitu ya. Oke, kita next ke selanjutnya. Ya, oke teman-teman, ini kita lanjut ke contoh resep ya. Tadi kita sudah mengetahui ya bahwasanya dalam melakukan penyiapan resep itu kan tahapannya yang pertama adalah screening resep, lalu berarti ke penyiapan gitu ya. Nah ini salah satu contoh resep ya yang sebelah kiri teman-teman ya, itu adalah contoh resep tulisan langsung dari dokter ya, dan yang sebelahnya adalah ini yang diketik ya, resep yang diketik gitu ya. Nah tadi kembali lagi ya, walaupun misalkan kita tahu gitu ya bacaannya apa ya, tapi kita tidak tahu ini zat apa gitu ya percuma kan gitu ya. Jadi memang kita harus memahami secara komprehensif gitu ya, dari mulai tulisannya apa ya sampai ke nanti tiap item zat aktif atau tiap item obat itu tahu gitu ya apa saja ya. Nah selanjutnya adalah pengelolaan resep ya teman-teman ya. Pengelolaan resep di sini yang pertama, resep yang telah dikerjakan itu disimpan sesuai urutan ya. Jadi yang sudah dikerjakan itu biasanya nanti diurutkan, makanya nanti dikasih nomor biasanya 1, 2 sampai ke 100 berapa misalkan gitu ya. Resep yang mengandung narkotik dipisahkan dan digaris bawah merah ya. Kalau narkotik merah, kalau psikotropik Biru. masih ingat berarti ya. Oke. Resep disimpan selama kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun ya. Setelah itu dapat dimusnahkan dengan cara dibakar atau dengan cara lain, misalkan dibuat bubur kertas misalkan gitu ya. Dan pemusnahan resep diatur menurut ketentuan yang berlaku. Ini terkait dengan pengelolaan resep ya teman-teman. Ya, selanjutnya adalah perhitungan dosis berdasarkan bobot badan ya. Di sini ada rumus Clark ya, ini dari Amerika. Itu rumusnya dosis ya sama dengan bobot badan anak ya dalam pound ya per 150 dikali dosis dewasa. Yang kedua ada rumus termik. Nah ini yang biasa kita gunakan kalau misalkan dalam bentuk berat badan ya. Jadi kita gunakan yang termik sphere ya dari Jerman, itu dosis sama dengan bobot badan anak dalam kilo ya dibagi 70 dikalikan dosis dewasa. Dan yang ketiga ada rumus Black, ini dari Belanda. Kalau dari Belanda itu dia
pernya bukan per 70 tapi per 62. Ini yang membedakan ya antara yang di Jerman dengan yang di Belanda. Ya, dosis dalam kilo ya di per 62 dikali dosis dewasa. Ini yang berdasarkan bobot berat badan. Nah, ini yang berdasarkan luas permukaan ya. Ini dari kumpulan kuliah farmakologi UI ya tahun 68. Itu rumusnya dosis sama dengan luas permukaan badan anak dibagi 1,75 dikali dosis dewasa. Ada juga rumus Katzel ya. Ini dosis sama dengan luas permukaan badan anak dibagi luas permukaan tubuh dewasa dikalikan 100 dan dikalikan dosis dewasa atau dosis maksimumnya. Yang terakhir perhitungan berdasarkan pemakaian jam ya atau waktu. Di sini ada menurut FI3 ya, farmakopedisi 3 itu dosis sama dengan 24 per N. Ya N di sini adalah nanti berapa kali gitu ya dalam sehari ya. Kan 24 bagi berapa? Tiap 8 jam misalkan 24 bagi 8. Berarti sehari berapa kali? 3 kali ya. 24 bagi misalkan tiap 6 jam, 24 bagi 6 4 kali gitu ya. Itu menurut farmakopedisi 3. Nah, menurut Panduin pemakaian sehari dihitung untuk 16. Ya, kecuali antibiotik dihitung sehari semalam 24 jam. Ya. Nah, ini berdasarkan pemakaian jam atau waktu. Nah, kita masuk ke sesi diskusi ya, yang mana nanti saya akan berikan beberapa resep ya. Nanti teman-teman membuat 4 kelompok ya untuk berdiskusi, yang nanti saya berikan 4 seri resep. Yang mana nanti yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus men-screening resep tersebut ya, yaitu tadi ya administratif, keseluruhan farmaseutis ya dan pertimbangan klinis. Dan selanjutnya nanti teman-teman juga harus menghitung dosis maksimum yang tadi rumusnya sudah diberikan. Ya, nanti kita buat kelompok ya. Ya. Nah, ya teman-teman itu ya yang tadi kita bisa diskusikan, kita bisa pelajari terkait dengan resep dan kelengkapannya ya. Semoga teman-teman pada saat praktikum ya di praktikum selanjutnya itu bisa lebih memahami ya, terutama terkait dengan tadi perhitungan dosis ya. Jadi sudah ada perwakilan kelompok ya yang sudah maju ke depan. Saya ucapkan terima kasih ya, dan nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kembali untuk mempelajari materi-materi yang tentunya nanti akan berkaitan atau berkorelasi dengan praktikum. Oke, sebelum ditutup kita sama-sama membaca hamdalah bersama ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.